Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Kamis pagi. Sedangkan malam Jumatnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahyu telah datang kepadaku dan saya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah meninggalkan kota ini. Apakah ini perintah dari Allah? Betul, ini perintah dari Allah. Maka nanti malam kita akan meninggalkan kota yang kita cintai ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Pada malam Jumatnya Rasulullah meninggalkan kota Makkah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah mengatur strategi. Bagaimana caranya orang kafir Quraisy ini tidak mengetahui tentang Rasulullah mengatur strategi untuk berhijrah di kota Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di kasurnya Nabi Muhammad. Wahai Sayyidina Ali, nanti orang kafir Quraisy seandainya mereka masuk ke dalam kamarku, maka engkau tidurlah dan pakai selimut, pakai burdah atau selendang warna hijau yang aku pakai. Maka Sayyidina Ali tidur di atas kasur Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang kafir Quraisy atau intelijen kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan membaca surat Yasin. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Maka akan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat sama sekali. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah keluar bersama Abu Bakar, saking mukjizatnya Rasulullah SAW, maka tidak terlihat sama sekali oleh orang kafir Quraisy. Keluar Nabi Muhammad, sedangkan sekelompok orang kafir Quraisy tadi membawa pedang yang tajam dan melihat seolah-olah Rasulullah tidur di atas kasur. Ternyata yang tidur adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian diambillah pedang tadi, mau dihujamkan pedang tadi di atas kasur tersebut, bangunlah Sayyidina Ali. Kemudian kagetlah orang-orang kafir Quraisy ini. Mana Rasulullah? Mana Muhammad? Saya tidak tahu, kata Sayyidina Ali. Kemudian orang kafir Quraisy ini mencari Rasulullah di sekeliling rumah, tidak ketemu. Dicari, tidak ketemu. Tapi ada intelijen atau polisi internasional dari orang kafir Quraisy mengetahui jejak Rasulullah jam 1 malam pergi di atas bukit. Kemudian pergilah orang kafir Quraisy ini mencari Rasulullah di atas bukit yang nama bukit tersebut adalah Gua Sur atau Jabal Sur. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq sampai di dalam gua, Rasulullah hendak memasuki gua, namun dilarang oleh Abu Bakar. Wahai Rasulullah, seandainya engkau masuk duluan dalam gua, seandainya ada ular yang berbisa, engkau dipatok oleh ular, saya akan sedih wahai Rasul. Mendingan saya yang dulu masuk dalam gua, seandainya ada ular yang berbisa, mendingan saya yang dulu patok oleh ular. Maka begitu kecintaannya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibersihkan, tidak kedengaran. Mungkin kalau yang mana? Tolong. So, masuk di wara ya. Ternyata mic-nya tidak sampai ke belakang. Wajar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar telah memasuki dalam gua, kemudian Abu Bakar menyandar di atas batu. Kemudian Rasulullah SAW tertidur di atas pahanya Abu Bakar. Dalam keadaan capek, Rasulullah tertidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian meneteslah air 1 tetes 2 tetes di atas pipi Rasulullah SAW. Maka terbangunlah Rasulullah. Wahai Abu Bakar, air apakah ini? Apakah ada air hujan? Wahai Rasul, ini adalah air mata saya yang menetes wahai Rasul. Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Rasul, waktu engkau tertidur di atas pahaku, aku digigit kakiku, di ujung kakiku digigit oleh ular yang berbisa. Kenapa engkau tidak bangunkan aku wahai Abu Bakar As-Siddiq?
Seandainya aku bangunkan engkau wahai Rasul, engkau bangun dari tidurmu dalam keadaan capek, saya tidak rela engkau tidur dalam keadaan tidak nyenyak wahai Rasul. Itu buktinya kecintaannya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela kakinya digigit oleh ular yang berbisa demi kecintaannya biar Rasulullah bisa tertidur. Sampai menangis, sampai menetes air mata Abu Bakar As-Siddiq menahan rasa sakit yang digigit oleh ular yang berbisa. Kemudian setelah bangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datanglah orang kafir Quraisy. Ternyata jejak Rasulullah tercium di atas bukit. Maka orang kafir Quraisy ini naik di atas bukit. Nanti Bapak Ibu coba lihat nanti bukitnya seperti apa, tingginya seperti apa. Kemudian di dalam gua tersebut ada lubang sedikit di atas. Seperti inilah. Ada lubang sedikit. Rasulullah dibawa ini sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang kafir Quraisy itu di atas batu ini, dan ada lubang sedikit. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sama Rasulullah melihat ke atas. Melihat kaki orang kafir Quraisy mencari Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang kafir Quraisy ini melihat kaki dia ke bawah, kita akan ketangkap wahai Rasul. Kita akan dipenggal kepala kita wahai Rasul. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma zannuka bi abdi. Apa engkau menyangka bahwasanya kita berdua? Ma zannuka bi isnain. Apa engkau menyangka kita berdua? Allahu salisuhuma. Sesungguhnya Allah yang ketiga wahai Abu Bakar. Itu menanamkan rasa kecintaan dan rasa ketakwaannya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan rasa dalam hati Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya kita di sini mungkin dua, tetapi Allah yang ketiga. Sehingga mereka tidak melihat sama sekali bahwasanya Rasul di dalam gua. Kemudian pergilah orang kafir Quraisy yang mengantarkan Rasulullah selama 3 malam 3 hari di dalam gua tersebut, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari, setiap waktu diantarkan mereka di atas bukit. Kemudian yang menghapus jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah bin Uraikin. Waktu itu ada pengembala kambing. Jadi pengembala kambing itu kalau banyak kambing, jejak kaki kita nggak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Itulah sedikit cerita tentang perjalanan Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua Hira. Kemudian Rasulullah SAW berangkat pada malam Senin menuju Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah berhijrah tujuannya tak lain dan tak bukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Rasulullah sangat cinta kepada kota yang Mekah ini, Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan apa kata Rasulullah di atas bukit? Wahai kota yang aku cintai, wahai kota yang Nabi para cintai, wahai kota yang sangat-sangat aku cintai, kalau tidak umatmu yang mengeluarkanku dari kota ini, aku tidak akan meninggalkan kota yang aku cintai. Sampai menangis Rasulullah SAW mengangkatkan tangan kepada kota Mekah Al-Mukarramah. Itu bukti bahwasanya Rasulullah sangat cinta kepada Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Rasulullah berjalan menuju Madinah Al-Munawwarah sehingga disambutlah oleh orang-orang Madinah Al-Munawwarah. Itulah segelintir tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit. Nama bukitnya Bukit Jabal Sur. Di dalam gua Sur, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi daripada kejaran kafir Quraisy. Itulah sejarah pertama Rasulullah berhijrah menuju dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Itulah sedikit ringkasan cerita. Sebab kalau cerita banyak seperti ini seperti dongeng, nanti bapak-bapak, ibu-ibu dan nyenyak tidurnya, tidak mendengarkan sama sekali ceritanya lagi. Jadi cuma sedikit itu aja ceritanya. Yang penting kita, apa tujuan kita Ustaz, apa tujuan kita ini melihat bukit cuma batu doang? Kan cuma batu, bukit, pasir, batu lagi. Apa tujuan kita? Kita datang ke sini tak lain dan tak bukan melihat ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat ruh perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selama ini kita cuma membaca cerita, mendengarkan kisah-kisah daripada para nabi, mendengarkan daripada ceramah ustaz dan ustazah.
Tetapi nanti Bapak Ibu melihat, itulah bukit perjuangan Rasulullah, itulah bukit yang dicintai oleh Rasulullah SAW, itulah bukit sejarah bahwasanya Rasulullah menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, malam harinya dalam gelap gulita Rasulullah jalan di atas bukit, tidak ada lampu, tidak ada pendingin, tidak ada AC. Sedangkan kita dari hotel naik bis udah ada AC, udah nyenyak tidurnya. Tidur di hotel bintang 5. Sedangkan Rasulullah SAW terancam nyawa beliau untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sebagai umat cuma satu, tak lain dan tak bukan mendengarkan dan mengerjakan perintah Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan sunnah fi'li, kauli dan takriri kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang dicintai. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu tentang Gua Sur? Apakah kita naik Ustaz Gua Sur? Tidak. Kita cuma turun sebentar, pasang banner, nanti pasang spanduk, kita foto sama-sama. Setelah itu baru kita menuju Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Ya, itulah segelintir cerita tentang Jabal Sur, tempat Nabi Muhammad SAW bersembunyi daripada kejaran kafir Quraisy. Di belakang kedengaran? Belakang enggak? Terima kasih. Kita ucapkan lebih dan kurang mohon maaf, dan sedikit penyampaian mohon maaf. Kita agak telat berangkatnya. Sebenarnya kita berangkat mau tak mau tadi jam 8 kurang kita sudah berangkat, tetapi kita maklumi juga sebab kita pada sarapan dulu, ya betul, sarapan dulu. Kemudian mungkin ini serentak juga nih. Bis kebetulan tadi dapat telepon dari saya bahwasanya bis ini telah datang jam 8 juga. Pas para ibu-ibu datang di depan tower 1 tadi, jadi bis baru datang. Jadi kebetulan bis telah datang, kita telat juga, jadi sama-sama mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jam segini kita berangkat untuk ziarah keliling. Kenapa saya minta buru-buru ziarah tadi awalnya? Sebab nanti biasanya di Jabal Rahmah jamaah yang masih muda-muda atau bagi bisa jadi nenek-nenek ini masih kuat juga tenaganya nanti naik bukit nanti nih. Ya Nek kan? Mau naik bukit? Oh Allah masih mau katanya. Kita lihat aja nanti ya. Masih ada ustaz kita di belakang, mohon maaf saya lupa. Saya bawa teman 4 orang belakang, beliau dari Mesir juga, sama-sama baru selesai juga LC tahun ini. Beliau minta izin sama saya tadi, boleh panggil abang tadi, bang boleh ikut bang city tour, belajar untuk city tour, boleh. Saya minta izin juga sama Ibu Dian juga tadi, sama Ustadz Iqbal juga. Ada 4 orang kita di belakang, insya Allah akan membantu bapak-bapak, ibu-ibu untuk naik bukit nanti. Bagi yang tidak sanggup nanti, yang nenek-nenek kalau nggak sanggup tinggal dibopong aja nih ya. Di belakang, tinggal dibopong aja nanti. Ada abang-abangnya nanti. Iya, ada abang-abang di belakang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Itulah sedikit tentang sejarah tentang Jabal Sur. Nanti tentang sejarah Jabal Nur, Jabal Rahmah nanti kita sampaikan perjalanan menuju ke Jabal Rahmah. Terima kasih. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.